Jadi ini 200, dalam sini 200 mm ya. Jadi itu ukuran untuk kita memotong omega rail atau dindil. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi ini ya dindil dan MCB yang sudah kita pasang dan kita potong. Nanti akan seperti ini. Ini kenapa kok di full kan begini ya, dari sini ke sini, mengantisipasi jika kita membutuhkan power lagi atau membutuhkan MCB lagi, jadi tinggal menambah MCB di sampingnya sini, tidak perlu memodifikasi panel lagi atau mengganti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Sinau Listrik. Kali ini kita akan mendokumentasikan video proses perakitan panel MCB power ya, atau panel pembagi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa ya. Sebelum melakukan perakitan panel, hal yang perlu dilakukan adalah mengetahui panel apa yang akan kita rakit dan apa saja isi panel tersebut ya. Nah, kenapa kok harus mengetahui apa yang mau kita rakit? Itu untuk menentukan ukuran panel ya. Jadi sekiranya kita mau merakit panel, itu wajib kita ketahui part yang akan kita rakit ya. Jadi bisa kita tentukan ukuran panelnya, ini mau merakit apa dan memerlukan ukuran panel dan tipe panel yang seperti apa. Nah, ini panelnya. Kemudian kita siapkan juga untuk part-partnya. Contoh ini MCB, kemudian ini ada terminal hubung, ini ada kabel dak, dan juga mata bor dan tap ya, mata tap. Ini mata tap ini dan mata bor ini untuk melubangi ini ya, untuk melubangi omega rail dan kabel dak. Nah, langkah selanjutnya adalah ini, sebentar ini saya keluarkan dulu ini untuk panelnya. Nah, ini panel yang sudah kita keluarkan dari kardusnya ya. Ini panel, kemudian kita buka dulu. Ini posisinya kalau bisa nggak kebalik ya, soalnya ini ada tulisannya. Kemudian langkah berikutnya adalah melepas ini. Setelah panel kita keluarkan, kemudian kita lepas ini mur dudukan part panel ya. Nah, ini mur, dua mur tadi kita kendorkan, kita lepas, kemudian
kemudian ini sudah terlepas. Nah, ini untuk murnya kita pasang lagi ya, biar tidak hilang, tapi jangan full atau jangan pol karena lama ya nanti lepasnya. Oh ya, untuk panel sendiri ini kuncinya biasanya itu diisolasi begini ya, di bagian dalam panel. Nah, kemudian setelah kita keluarkan, langkah berikutnya adalah memetakan posisi part panel. Nah, contoh ini, oh nanti MCB di sini, kemudian kabel dak kita gunakan yang seperti apa. Ini ada, karena bermacam-macam ya kabel dak, ada yang ukuran besar, ada juga yang kecil, ada yang lebih besar juga. Besar dari ini kita tentukan sesuai kebutuhan kita ya. Kita tentukan sesuai kebutuhan kita. Jadi karena ini bukan panel sistem atau panel program ya, yang tidak memerlukan banyak kabel, jadi kita gunakan kabel dak yang kecil ya. Karena kan punya kabel paling cuma output MCB ini sama netral dan grounding ya, jadi kan nggak terlalu banyak, kemungkinan ini yang kecil ini aja sudah cukup. Dan karena juga ini kan belum dipastikan ini terpakai semua ya MCB ya, sebagian itu bisa jadi hanya menjadi spare atau menjadi cadangan ya. Jadi cukup kita gunakan kabel dak yang kecil. Nah, berikutnya kita lakukan pengukuran ya. Kita lakukan pengukuran di bagian ini, di bagian nah kita lakukan pengukuran di bagian lakukan pengukuran tinggi panel ini 35 cm, atau kalau dalam ukuran yang sering digunakan itu biasanya itu milimeter ya, bukan senti. Jadi ini 350 mm kali 245 mm, 47 ya. Nah, berikutnya adalah melakukan pengukuran pada kabel dak. Nah, ini kita ukur. Ini kan sisa kabel dak ini sudah bekas potongan ya, jadi tinggal kita ukur dari ujung sini, ujung yang panjang sini ke sini 350. Untuk cara pemotongannya bentar ya. Nah, untuk cara pengukurannya jadi begini ya, kita ukur ujung sini ke sini.
sudah. Titik ini kita siku ini ujungnya. Kemudian nah ini kita samakan ya, ini kan motonya begini, jadi untuk bagian yang bawah sini, nah nanti kan harusnya begini. Jadi untuk ini kita siku gini, contoh ini. Nah dari titik ini tadi garis set, kemudian ini ada garis set. Nah ini dulu yang lurus, kita garis juga seret, kemudian tinggal ini gini. Nah ini garis yang sini ketemu dengan garis yang sini, nah tinggal kita potong. Ini kan 350, berarti ini nanti yang tingginya ya. Terus 247 tadi yang sini kita potong juga. Kemudian yang sini 350 juga. Dan sini 247. Nah, ini tinggal dipotong ya ini. Potong. Kita menggunakan perinda. Nah jadi seperti ini ya kabel dag yang sudah kita potong. Nanti kita akan susun seperti ini, bagian atas, bagian samping. Seperti ini, kemudian kita ukur yang bagian dalam sini ya, antara kabel dan sini dan sini kita ukur. Kita ukur begini. Ini kan dari 50 mili ya ini, ada kanan ke 25 ini. Berarti ini 200, dalam sini 200 mm ya. Jadi itu ukuran untuk kita memotong omega rail atau dintel. Nah untuk mempersingkat waktu, jadi ini ya dintel dan MCB yang sudah kita pasang dan kita potong. Nanti akan seperti ini. Ini kenapa kok di full kan begini ya, dari sini ke sini, mengantisipasi jika kita membutuhkan power lagi ya, atau membutuhkan MCB lagi, jadi tinggal menambah MCB di sampingnya sini, tidak perlu memodifikasi panel lagi atau mengganti ini dan nanti mengebor lagi, malah
susah ya, daripada begitu lebih baik kita potong omega reel sekalian panjang. Jadi kalau memerlukan MCB lagi tinggal menambah MCB lagi di sampingnya. Nah, kemudian kita kira-kira ya untuk space atau jaraknya antara kabel dak dan part elektrik atau MCB ini agar memudahkan pengkonekan kabel. Nah, ini nanti kita potongkan lagi untuk kabel dak bagian sini. Ya, ini kabel daknya sudah kita potong. Nanti akan seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan untuk ini posisi terminal netral dan terminal grounding. Netral dan ground. Bawah kita tetap beri begini ya, untuk yang bawah belum kita potong. Ini aja. Nah, ini nanti netral, ini nanti grounding. Jadi untuk sementara itu dulu ya. Untuk sementara ini dulu. Tinggal kita potong ini dan potong kabel dak bagian bawah, kemudian menandai ini dan menandai lubang-lubang kabel dak, kemudian melakukan pengeboran dan pengetapan, baru kita connect kabel-kabelnya ya, termasuk ini busbar, ini pemotongan nanti busbar dan pemasangan busbar di MCB. Jadi sementara itu dulu ya teman-teman, karena videonya udah terlalu panjang. Untuk teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga puasanya lancar sampai buka nanti dan sampai akhir puasa nanti ya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.